kita perasakan surat Al-Hadid ayat 1 sampai 3. Ini menerangkan tentang suatu pernyataan bahwa alam semesta yang dicipta Allah semua bertasbih. Boten namung malaikat, boten namung kula njenengan manusia, jin, tidak. Semua yang dicipta Allah bertasbih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha bertasbih lillahi kepada Allah ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi dan di bumi. Semua yang di langit, bintang-bintang, bulan, lapisan langit, benda-benda langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di bumi, termasuk bumi kita, lapisan demi lapisan sampai inti bumi, sampai yang ada di permukaan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Kenapa demikian? Wa huwal azizul hakim. Dia Allah Al-Aziz maha perkasa, Al-Hakim maha bijaksana. Yang maha perkasa, kuat perkasa hanya Allah. Yang maha bijaksana hanya Allah. Untuk itu patut semua ciptaannya bertasbih kepadanya. Cuma tasbihnya itu berbeda-beda. Tasbih kula njenengan nggih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih kula njenengan. Tasbih kula njenengan kita berprasangka baik atas ketetapan Allah. Niku tasbih kula njenengan membenarkan semua takdir-takdir Allah. Niku tasbih kula njenengan ngoten. Nggih. Tapi tasbih bumi beda, tidak mengeluarkan suara yang kita dengar seperti suara kita. Bumi ada suara, bahkan semua yang dicipta Allah itu punya suara, cuma suaranya kadarnya berbeda. Suara ini kula njenengan yang bisa ditangkap telinga ini sekitar 8 sampai 13 Hz. Di bawah itu kita tidak dengar, di atas itu kita tidak dengar. Ya. Ada suara-suara sangat keras, ledakan di langit, bintang meledak, suara gemuruh di ruang angkasa, tapi itu di atas ambang telinga kita. Ada suara-suara napa niki serangga dan lainnya yang lembut, halus, ya. Di bawah mungkin 0 Hz, kita tidak dengar, ya, kita tidak dengar. Sama seperti suara kita tidak semuanya bisa ditangkap oleh serangga, mboten saged. Nyamuk wis diusir, disuarai buanter keras, tetap mendekat, tidak dengar dia dengan suara kita, ya. Tidak dengar, diancam, diusir, tidak dengar, karena nyamuk punya pendengaran di bawah kemampuan kita bicara. Mulane ono alat pengusir nyamuk itu mengeluarkan suara yang rendah, gelombang suaranya rendah, ya, di bawah 3 Hz. Kita tidak dengar suara itu, tapi nyamuk merasa berisik, maka mereka menjauh, ya, kecoak menjauh, karena suara yang kita tidak dengar itu mereka, ya, serangga-serangga ini tidak kuat untuk mendengarkannya. Nah, itu jadi semua bersuara, cuma yang kita tangkap ini sesuai dengan kapasitas kemampuan telinga kita. Andai kata semua suara kita dengar, kita tidak bakal bisa tenang hidup ini. Suara aneh-aneh, suara kecil-kecil semua masuk, kula njenengan wis ora kok bertenang. Ya, maka ini Allah memberikan kemampuan masing-masing ciptaannya itu berbeda, ya. Suara ikan paus niku, sesama ikan paus bisa berkomunikasi sampai jarak 300 km.
itu dengar suaranya. Tapi kula jenengan tidak begitu mendengar dengan jelas. Jadi ada paus yang terperangkap di jauh sana 300 km, maka kawan temannya akan mendengar sinyal yang dikirimkan. Niku ya, demikian pula gajah niku, dia suara gajah satu dengan lainnya akan ditangkap oleh gajah lain dalam radius yang sangat jauh. Ngoten niku nggih, niki kuasa Allah. Mula niki sampun dibantah. Lah kok kalau semuanya bertasbih, kenapa kita tidak mendengarnya? Kula jenengan punya kemampuan yang terbatas. Nah niki nggih. Lahu mulkus samawati wal ard, lahu baginya mulkus samawati kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Sing nguasani langit bumi itu Allah. Yuhyi, dia menghidupkan. Kula dengan gesang niku atas izin Allah. Nek boten diizinke langsung kita tidak punya daya kekuatan, mati. Wa yumitu, dan dia mematikan. Mulane nek ana wong mati boten saged diselametke. Cara seperti apapun tidak akan mampu untuk menolak kematian. Boten saged nek pun dumugi titi wancinipun harus berangkat. Ya. Idza jaa ajaluhum, ketika datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dapat diundur, tidak dapat diajukan barang sesaat pun. Mula niki nek kula njenengan tasih gesang ya harus syukur. Beberapa warga perumahan Kalimindah yang berpulang kepada Allah banyak. Sing nom yo akeh, wingi umur 40 tahun meninggal, wingi umur 80 tahun meninggal. Banyak warga ini, kula jenengan termasuk warga perumahan. Ini tinggal menunggu saat-saat kita berpulang kepada Allah. Itu nggak bisa dicegah. Yang paling penting mari kita siapkan perbekalannya. Sudah cukupkah bekal untuk berpulang kepada Allah? Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, monggo sami ngatai amal ingkang sae. Mboten angel amal sae niku. Baik dengan tetangga, kawan, sahabat, itu sudah amal yang baik. Ketemu menyapa, ramah, bermuka manis, amal yang bagus. Nggih. Tidak harus mengeluarkan sejumlah harta benda. Niki nggih, monggo dipun kathai niku kangge sangune kula panjenengan piyambak. Nek sangune mboten cukup, bermasalah nanti. Lunga ning Jakarta sangune ora cukup. Hanya 100.000. Mungkin naik bis akan diturunkan hanya sampai di Tegal. Wis mudhun kene. Ya, nggak bisa lanjut. Kula jenengan nggih ngoten. Kalau amal-amal kita terbatas, tidak akan memperoleh keselamatan di sana. Bahkan kesengsaraan akan dialami tanpa ada yang menolong. Ngeri iku. Nek teng donya lunga tekan Tegal kok diturunkan oleh kondektornya, mungkin kita bisa minta tolong orang lain, nyuwun bantuan, mau ke Jakarta ada kepentingan, minta dibantu, dananya seikhlasnya. Barangkali ada orang yang welas, tapi di akhirat tidak lagi berlaku tolong menolong. Bojo wis ora ngopeni awake dhewe-dhewe, anak tidak lagi peduli. Wong pas hari kiamat tuh yafirul mar'u, setiap orang akan meninggalkan, lari, ya, min abihi, dari bapaknya, wa ummihi, dan dari ibunya, ya, min akhihi, dari saudaranya, akan lari, terpisah. Niku baru kiamat. Teng akhirat setiap orang hanya bertanggung jawab pada diri masing-masing. Mula niki mumpung tasih wonten kesempatan, saudara kita yang telah meninggal, kalau dibuat suatu kalimat, ya, dia berpesan, ternyata demikian dahsyatnya kematian, ternyata demikian di alam kubur. Kalau aku tahu dulu seperti ini,
pasti waktu hidupku akan diperbanyak kebaikan demi kebaikan. Tapi mereka sudah ada di alam yang tidak lagi bisa kembali ke bumi ini. Mula niki kula jenengan kedah ndadosaken pelajaran. Ya, nek kula jenengan sadar akan hal itu, ini akan memicu semangat kita untuk beramal kebaikan. Mula niki kula jenengan kedah yakin bahwasanya hanya kepada Allah kita mengabdi, hanya kepadanya kita berbakti. Karena Allah yang maha menguasai langit bumi, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Gusti Allah kuwasa sak sedayanipun. Mulane kula njenengan duwe persoalan napa mawon, jangan melupakan untuk menyandarkan kepada Allah. Keluarga kita terpuruk, Allah harus menjadi tumpuan bagi kita semuanya. Ya, hidup kita kurang bagus, Allah harus menjadi tempat kita memohon petunjuk dan hidayahnya. Kedah ngoten nggih. Terus dipun katai bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa. Donga dikatai sebabnya nek Gusti Allah pun ngersake kesulitan apapun tidak ada artinya nek Gusti Allah pun ngersake. Kuncine kan Gusti Allah nggih. Kula njenengan ngadepi napa mawon nek Gusti Allah paring gampil, sedaya saged dados gampil. Kula njenengan usaha seperti apapun, kalau Allah menghendaki sulit, kita tetap akan sulit. Kuncinya Allah. Mula dipun suwun kanthi estu, ya Allah, beri kami lindungan naungan dari hal-hal buruk dalam kehidupan ini. Ya Allah, kami sedang menghadapi masalah, persoalan, beri kami jalan keluarnya. Ya, kedah ngoten. Tapi nek persoalan itu saged kula njenengan atasi, ya ampun ngantos nyuwun pitulungane Gusti Allah. Nata sound speaker niki kan iso diatasi dhewe. Ya Allah, paring ana son iki mlaku dhewe rene. Terus mungkin lancar, ya ampun ngoten niku sing awake dhewe iso dilakoni. Yang di luar kemampuan kita, Allah tempat kita memohon. Ngoten niku nggih. Ingkang terakhir, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Wal awal dialah yang awal, wal akhiru dan yang akhir, wal dhahiru yang dhahir, wal batinu dan yang batil. Yang batin Allah, yang dhahir Allah, yang akhir Allah, yang awal Allah. Ini kadang-kadang nerangke niki rada angel. Ana sing bantah ngeten. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Wonten pertanyaan ngoten niku. Jawabe ya angel tenan kuwi. Nggih. Nek jenengan ditangleti ngoten, cah sekolah kadang-kadang kritis. Semua dicipta Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Lagi nek ora siap jawaban ya repot nih nggih. Ya. Nek jenengan dipun takeni ngoten, jawabe kados pundi niki? Niki kan huwal awalu, dia yang paling awal, yang menciptakan segala sesuatu. Lah terus dia itu dicipta oleh siapa? Dia mulai dari kapan? Jawabnya angel niki. Pripun niki? Ya. Kalau dia ini berawal, ada titik mulainya, berarti dia bukan Tuhan. Karena yang bertitik awal, ada permulaan, pasti ada akhir, dan itu sifatnya makhluk. Kalau sifatnya Khalik, pencipta, tidak ada awal, tidak ada akhir lho niku. Nah contohnya real seperti apa? Ngeten. Kula jenengan sakniki memang lahir dari bapak ibu kita. Bapak ibu kita dari mbah-mbah kita. Mbah-mbah kita terus sampai kesel awake dhewe nyebutke urutan terus. Pasti ada titik awalnya. Dari mana manusia itu mulai ada? Ternyata ditemukan dari Adam dan Hawa. Dan itu dados sami ugi semua ciptaan itu adalah deretan angka nggih. Angka kan tak terhingga.
Tapi angka yang nomor satu adalah Allah. Allah itu nomor satu ini. Lah nek sebelum nomor satu tidak ada 0, kosong. Nomor satu Allah. Nomor dua mungkin bumi alam seisinya. Nomor tiga baru seri-seri termasuk kulon dengan nomor yang kesekian. Jadi untuk menjelaskan bahwa Allah itu al-awalu seperti deretan angka. Kulon jenengan nomor seri ini mungkin sudah miliaran sekian-sekian ngoten. Ya nek Nabi Muhammad mungkin agak sedikit, Nabi berikutnya sedikit, Nabi Adam itulah ciptaan Allah manusia dari jenis yang nomor serinya awal. Ya. Nah, yang mencipta itu nomor yang pertama muncul nomor satu. Nah, maka untuk mengetahui bahwa Allah itu tidak dicipta cukup seperti angka ini. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Sekarang angka 1 dari mana? Boten hasil tambah penjumlahan boten. Allah dari mana? Allah boten hasil dari ya sebab. Karena Allah itu sumber dari sebab yang ada. Dan ini nggih. Terus untuk menjelaskan itu kadang-kadang ini diperlukan wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Gusti Allah mengetahui yang dhahir, Gusti Allah tahu yang batin, kita tahu betul karena Allah itu maha kuasa. Wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa dan dia bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, Allah tahu semuanya. Lah kok sakit ngoten? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jangankan Allah, ilmu pengetahuan sekarang ya, gampangane internet niku, ilmu semuanya ada di dalam internet nggih. Kula jenengan butuh masakan, butuh teknologi, butuh macam-macam pemandangan yang aneh-aneh, gambar yang di luar nalar, itu semuanya bisa didapat, terutama lewat AI, yaitu kecerdasan buatan. Nah, niku mampu kok sedayane, padahal itu teknologi yang dibuat oleh manusia. Kalau Allah, tak terbatas kemampuannya, tidak terbatas. Mula niki kula dengan harus yakin ini adalah fondasi yang wajib kita miliki, bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kadospun cekap rumiyin, monggo kita akhiri kanthi donga sesarengan nggih. Doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mekaten mbok bilangken matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.